Hai Sobat YouTube, apa kabar? Saya harap kalian baik dan sehat selalu. Saat ini Mama Kreator membagikan beberapa resep masakan olahan kikil sapi. Resep pertama, gulai tunjang sapi. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap notifikasi video-video terbaru dari saya. Jadi langsung saja kita simak videonya ya teman-teman. Jadi silakan tonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap momen penting dalam video ini. Nah, ini kita akan siapkan kulit sapinya atau kikilnya sebanyak 1 kg. Ini kita pilih kikil yang lebih tebal ya. Jadi ketika nanti kita masak itu tidak hancur akibat terlalu lama dimasak. Ini sudah kita cuci bersih. Kita akan siapkan bumbunya. Ini kita pakai cabai merah sebanyak 1/4 ya. Kikilnya 1 kilo, dan ini bumbu-bumbunya. Ini bawang merahnya setara dengan 5 siung ya. Ini bawang merah yang besar ya, bawang India. Ini bawang putihnya. Ini laos, kita akan geprek. Dan ini kunyit 1 ruas, jahe 1 ruas, 1 batang serai, blender, daun jeruk, ini kemiri, ini daun salam. Oke, kita akan blender halus. Kita bumbu kuningnya, dan ini bawang merahnya, ini kita pakai bawang merah India ya teman-teman. Jadi ini satu besar banget ya. Kalau dibandingkan itu satu buah bawang merah India ini setara dengan 8 siung bawang merah, 4 siung, 5 siung, tergantung besar kecilnya ya. Tapi ini benar bawang India ini besar banget, jadi setara dengan 5 siung bawang merah yang kita pakai. Nah, ini bumbu komplitnya kita ikutkan blender, kecuali kulit kayu manisnya itu kita tidak blender ya, nanti kita masukin di bumbu pas kita menumis bumbunya. Ini bumbu kuningnya sudah kita blender halus ya, sedangkan serai, lengkuas itu kita geprek ya. Setelah semua bahan dan bumbu siap, lalu kita panaskan wajan. Kita panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbu halusnya. Ini kita terlebih dahulu menumis bumbu kuningnya ya. Bumbunya kita tumis sampai benar-benar berbau harum ya teman-teman. Dan jangan lupa ditumis-tumis terus agar tidak kosong dan lengket di wajan. Setelah itu kita akan masukin laos, serai, daun jeruknya, daun salam juga kita masukin, dan 2 kulit kayu manis juga kita ikut sertakan saat menumis bumbu halusnya. Setelah itu baru kita masukin cabai halusnya. Lalu kita tumis-tumis kembali sampai cabainya ini juga benar-benar matang ya, sampai semua bumbunya ini boleh berbau harum. Nah, setelah bumbunya ini matang, baru nanti kita akan tuang atau kita masukin kulit sapinya
potongan daripada kikil yang sudah kita potong-potong tadi dan sudah kita cuci bersih. Aduk-aduk atau dibolak-balik agar bumbunya ini boleh melumuri semua kikil yang sudah kita masukin ini ya, atau agar bumbunya ini boleh tercampur merata ke dalam masakan kikil kita ini. Setelah itu kita biarkan sebentar, baru kita tambahkan air sebanyak 1,5 liter ya. Untuk kuahnya ini opsional saja ya teman-teman. Untuk jumlah banyaknya airnya boleh menyesuaikan dengan selera teman-teman. Jadi mengikuti selera teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan kuah yang banyak, encer, boleh ditambahkan air yang banyak. Apabila tidak suka, bisa dikurangi ya. Dikasih secukupnya saja. Lalu kita masukin garam 1,5 sendok teh atau secukupnya. Dan kita masukin juga penyedap rasanya 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan juga kaldu ayam 1 sendok teh. Tambahkan juga kaldu sayur 2 sendok teh. Bahan bumbunya sudah masuk, lalu kita bolak-balik atau diaduk-aduk agar semuanya boleh tercampur merata ya teman-teman, sehingga boleh meresap ke dalam daging kulit sapinya ini. Setelah semuanya tercampur merata dan bumbu penyedapnya semuanya boleh cepat larut, sehingga boleh cepat meresap ke dalam kulit sapi ini. Ini kita bolak-balik, sebentar-bentar kita akan bolak-balik ya, diaduk-aduk agar tingkat kematangannya ini boleh merata dan sempurna. Lalu kita akan beri penutup untuk kita ungkep selama 10 menit biar bumbu-bumbunya boleh meresap ke dalam kulit sapi atau kikil yang sudah kita masukin ini. Nah, ini sudah kita buka kembali penutupnya, lalu kita bolak-balik dan terlihat kuahnya sudah mendidih dan sudah berkurang ya, atau sudah agak susut ya kuahnya. Jadi setelah kuahnya agak susut dan kikil kita pun sudah matang, baru kita masukin atau kita tuang santan instan 1 saset saja yang kita pakai. Berhubung saya tidak suka terlalu kental, jadi saya pakai santan instannya ini 1 saset saja ya. Apabila teman-teman suka kuahnya lebih kental, boleh ditambahkan lebih daripada 1 saset ya teman-teman. Nah, setelah
santannya masuk. Lalu kita bolak-balik atau diaduk-aduk agar santannya ini boleh tercampur merata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, teman-teman juga kalau suka dengan daun kemangi boleh ditambahkan ya. Ini saya tambahkan daun kemangi sebanyak 7 batang ya. Itu saya ambil daunnya saja. Dan ini saya masukin ke dalam masakan kita. Saya bolak-balik agar daun kemanginya ini cepat layu. Sudah terlihat sudah banyak yang berkurang atau sudah susut. Nah, siap masakan kita. Kita sajikannya teman-teman. Resep kedua, tumis kikil cabai hijau. Siapkan kenyal 500 gram, cabai hijau 15, cabai rawit 5 biji. Bahan dan caranya. Bahan-bahannya kita iris laos 1 ruas, kunyit 1 ruas, jahe 1 ruas, bawang merah 4 siung, bawang putih 5 siung. Itu kita iris-iris tipis ya. Lalu kita nanti tumis bareng dengan daun jeruk dan daun salam. Ini setelah kita panaskan minyak gorengnya, kita akan tumis terlebih dahulu kunyitnya ya. Baru bahan-bahan yang lain menyusul. Jadi tumis semua bahan bumbunya sampai berbau harum ya teman-teman. Setelah bumbunya berbau harum, lalu kita masukin cabai hijau yang sudah kita iris-iris ya. Ini cabai hijaunya kita campur cabai rawit 4 biji ya, biar agak pedas. Tapi untuk pedasnya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Lalu kita masukin daun jeruknya. Sebelumnya kita suwir-suwir daun jeruknya ya, sama daun salamnya, agar aroma dari daun jeruknya itu bisa lebih keluar dan aromanya sangat enak ya. Lalu kita tambahkan garam secukupnya, penyedap rasa 2 sendok teh, kaldu bubuk ayamnya 1 sendok makan, dan gula pasirnya 1 sendok makan. Sementara kecap manisnya 2 sendok makan. Untuk tingkat kemanisannya kita bisa sesuaikan ya teman-teman, sesuai selera teman-teman sendiri ya. Setelah bahan dan bumbunya tercampur merata, lalu kita tuang kikil yang sudah kita potong-potong kecil. Dan ini sudah dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tumis-tumis kembali sampai semua bahan menyatu merata ya.
Lalu kecapnya kita tuang ya setelah bahan dan bumbunya tercampur merata. Nah, ini kita akan tumis-tumis lagi agar kecapnya pun tercampur merata dengan bahan dan bumbunya, sehingga boleh meresap ke dalam kikil yang kita tumis ini. Ini kalau ada tepungnya tambahin. Nah, setelah kita tumis-tumis, lalu kita ungkep sebentar ya teman-teman. Kita tutup selama 10 menit. Nah, setelah itu buka kembali, tumis-tumis lagi. Gunanya biar bumbu daripada masakan kita ini boleh meresap ke dalam kulit kikilnya ini ya. Jadi nanti rasanya itu lebih enak. Nah, ini dia masakan kita, tumis kikil cabai hijau, siap kita angkat dan kita hidangkan ya teman-teman. Ini sangat enak banget ya teman-teman, sampai tidak bisa berhenti makan, bikin nambah terus nasinya sampai dimakan di gado. Enak banget teman-teman, dijamin auto nambah-nambah terus ya teman-teman, gak bisa berhenti saking enaknya. Jadi perlu dicoba ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian videonya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Resep yang ketiga, cara masak kikil campur sayuran. Masak kikil campur sayuran ternyata sangat enak banget ya teman-teman. Adapun bahan yang kita gunakan yaitu kikil setengah kilo. Ini sudah kita potong-potong ya. Dan di sini kita gunakan sayur jamur kuping. Ini ya teman-teman, jamur kupingnya 1/4 gram. Nah, kayak gini modelnya ya. Ini nanti kita akan bersihkan, kita cuci bersih. Dan kita pakai sawi sendok 4 batang. Daun bawang 2 batang, seledri 1 batang, dan ini bumbu irisnya, bawang bombay secukupnya, tomat 3 buah, bawang putih 4 siung, dan bawang merah 5 siung. Ini semua nanti kita akan iris
Dan sayur sawi sendoknya juga kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Demikian juga dengan jamur kupingnya, kita iris kecil-kecil. Tahu sesuai selera ya, boleh dimasak utuh, boleh dipotong-potong. Seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, airnya sangat keruh ya. Lakukan hal yang sama dengan sawi sendoknya, dicuci atau dibilas dengan air rendaman garamnya. Lalu dibilas kembali sampai bersih nanti ya teman-teman. Setelah sayur selesai kita cuci bersih dan kita bilas kembali dengan air bersih ya. Kita buang airnya. Tadi teman-teman bisa lihat ya, airnya keruh.
Lalu kita panaskan air bersih, kita rebus sedikit atau sebentar ya. Demikian dengan jamurnya dan kikilnya, kita rebus sebentar saja ya. Ini merupakan cara untuk menghilangkan bau apek dari sayuran jamurnya ya, dan kikilnya agar tidak amis. Setelah selesai kita rebus, lalu kita bilas kembali dan kita tiriskan ya. Nah, ini semua bahan dan bumbunya selesai kita iris-iris dan kita rebus, cuci bersih ya teman-teman. Ini tinggal kita akan masak. Di sini kita akan panaskan minyak goreng secukupnya di wajan atau di kuali untuk menumis semua bumbu iris yang sudah kita potong-potong atau kita iris-iris tadi ya teman-teman. Semua bahan bumbunya ini kita akan tumis-tumis sampai matang atau berbau harum. Lalu kita masukkan potongan kikilnya. Kita tumis-tumis sampai semua tercampur merata. Masukkan juga sayurnya.
Setelah sawinya masuk, lalu kita masukkan terakhir jamur kupingnya ya. Dan ini udah dicuci bersih seperti ini warnanya. Setelah direbus, ini warnanya tetap cerah ya. Kita tumis-tumis semua sayur dan kikilnya agar semuanya boleh tercampur merata dan meresap ke dalam masakan kita ya, bumbu-bumbunya. Kemudian tuang kecap manis secukupnya atau setara dengan 3 sendok makan. Sobat Terasa, jangan lupa tambahkan bumbu pelengkapnya. Garam 1 sendok teh, kaldu ayam 1 sendok teh, kaldu sayur 1 sendok teh, dan penyedap rasanya 1 sendok teh. Kemudian kita tumis-tumis kembali agar bumbu pelengkapnya ini boleh tercampur merata dan meresap ke dalam masakan kita ya teman-teman, dan menghasilkan rasa yang sangat lezat dan nikmat. Sobat Terasa, jangan lupa koreksi rasanya ya sebelum kita angkat dan kita sajikan. Dan ini dia masakan kita, tumis kikil campur sayuran. Ini sangat enak dan lezat, nikmat ya teman-teman, sangat simpel, tanpa berbau apek ya jamurnya, dan kikilnya tanpa berlendir ya, dan tidak bau amis. Jadi teman-teman boleh dicoba ya resep dari Mama Kreator ini, sangat simpel dan enak. Oseng kikil yang pedas dan Resep enak banget. keempat.
Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Langsung saja berikut videonya, silahkan tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Jangan di skip agar teman-teman tidak terlewatkan setiap momen penting dalam video ini. Jadi kita akan siapkan kikil sebanyak setengah kilogram. Dan setelah itu kita akan cuci bersih. Dan setelah kita cuci bersih, kita akan potong-potong seperti ini ya teman-teman. Dan untuk bentuk dan model potongannya boleh mengikuti selera dan kebutuhan teman-teman sendiri ya. Dan di sini saya potong dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini kikilnya sudah selesai kita iris-iris ya teman-teman, atau kita potong-potong. Dan di sini kita akan siapkan bumbu halusnya, yaitu cabai rawit sebanyak 10 biji dan cabai merah 3 biji saja. Bawang putih 3 siung, bawang merah 3 siung, dan jahe sebesar setengah jempol jari ya. Dan 2 buah tomat. Nah, ini kita akan ulek halus bersama dengan garam setengah sendok makan, penyedap rasanya 1 sendok teh, dan kita tambahkan gula setengah sendok makan. Dan ini kita akan ulek halus ya teman-teman. Saat nanti menumis bumbunya, tidak perlu menambahkan garam ataupun penyedap rasa lagi ya, karena sudah kita masukin saat mengulek halus cabenya ini. Berikut kita akan panaskan minyak di wajan. Setelah panas lalu kita tumis bumbu halusnya tadi, cabai halusnya ini. Kita tumis sampai benar-benar matang dan berbau harum. Tumis-tumis sambelnya agar tidak gosong dan tidak lengket ya. Dan setelah tertumis sampai berbau harum, lalu kita akan masukkan potongan kikilnya. Setelah semua kikilnya kita masukkan, lalu kita oseng-oseng agar tidak gosong ya, dan boleh tercampur merata semua bahan bumbu sehingga boleh meresap ke dalam masakan kikil kita ini ya teman-teman. Tambahkan sedikit air, dan gunanya kita tambahkan air ini agar kikil kita ini sempat matang ya.
sebelum terlalu kering bumbunya, jadi kikilnya udah sempat mateng. Kita oseng-oseng terus. Setelah airnya mendidih, atau kita bolak-balik agar proses pematangan kikil kita ini boleh merata dan sempurna ya teman-teman. Kemudian kita ungkep sebentar, kita beri penutup selama 10 menit ya, agar kikil kita ini bisa empuk. Setelah 10 menit kita ungkep, lalu kita buka penutupnya, kita oseng-oseng kembali. Dan ini kita tunggu sampai airnya ini benar-benar susut ya. Nah ini ya teman-teman, seperti yang terlihat airnya sudah susut. Setelah kita oseng-oseng terus dan sudah mendekati matang, kita kecilin api kompornya. Nah ini ya teman-teman, sudah matang, siap kita angkat ya. Ini sangat enak banget ya, benar-benar enak dan nikmat banget, bikin nagih. Auto nambah terus ya, nasi langsung ludes ya. Ini kita pindahkan di wadah untuk kita sajikan dan kita makan bersama keluarga tercinta. Ini sangat nikmat banget, pedesnya pedes manis, pedesnya enak ya, sehingga bikin nagih, nasi auto nambah terus. Jadi silakan dicoba ya teman-teman, resep simple dan praktis dari Mama Kreator ini ya. Baik, itu saja yang dapat saya bagikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan selamat mencoba.